Matahari baru saja merayap melewati gedung-gedung kaca di Jakarta Selatan. Jalanan Sudirman masih padat, deru mesin ojek online dan mobil pribadi bercampur dengan suara klakson yang bersahut-sahutan. Di lantai 15 sebuah gedung perkantoran modern, Doni Prasetya, seorang CEO muda berusia 34 tahun, sudah duduk di meja kerjanya. Jas navy yang ia kenakan masih rapi, wangi parfum kayu manis samar-samar memenuhi ruangan. Di hadapannya, laptop terbuka menampilkan grafik pendapatan yang menanjak. Startup fintech yang ia bangun 3 tahun lalu, Pailing Nusantara, sedang berada di puncak kejayaannya. Investor masuk, pengguna bertambah, dan media mulai meliriknya. Tapi Doni tahu, di dunia bisnis, setiap kenaikan grafik juga berarti ada mata-mata iri yang mulai memperhatikannya. "Pak, kopi pagi," ucap Lila, sekretarisnya, meletakkan cangkir berisi cappuccino panas. Doni tersenyum, "Terima kasih, Lila. Kita ada meeting jam 9, ya?" Pagi itu tampak normal, sampai Doni menyadari sesuatu. Aroma kopi yang biasanya harum, tiba-tiba terasa berbeda. Ada bau aneh, seperti tanah basah yang tercampur bau amis besi berkarat. Ia mengerutkan dahi. "Lila, ini kopinya baru diseduh?" "Iya, Pak." "Dari mesin yang biasa." "Kenapa?" Doni hanya menggeleng, mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman yang tiba-tiba menggelayut di dadanya. Ketika ia keluar dari ruangannya untuk memeriksa ruang pantry, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti melangkah. Di pojok ruangan, tepat di bawah dispenser air, ada gumpalan tanah kecil, menghitam, lembab, seolah baru saja diambil dari kuburan. Belatung putih merayap di sisinya. Kepalanya merinding. Kantor ini dibersihkan setiap malam oleh tim cleaning service. Tidak mungkin ada tanah seperti ini di sini, apalagi dengan belatung. Siang hari, saat rapat, Doni memperhatikan karyawannya. Sebagian terlihat tidak fokus. Seorang staf IT, Reza, tampak pucat dan terus memegang perutnya. "Mas Reza, kamu kenapa?" tanya Doni. Reza menelan ludah. "Gak tahu, Pak, dari tadi pagi saya mual, pusing. Tadi malam saya mimpi buruk, mimpi ada tali melilit leher saya." Doni terdiam. Itu bukan pertama kalinya ia mendengar cerita aneh dari karyawannya minggu ini. 2 hari lalu, staf HR mengaku mendengar suara langkah kaki di koridor kantor saat lembur, padahal CCTV menunjukkan koridor itu kosong. Sore harinya, 3 karyawan datang ke ruangan Doni. Wajah mereka tegang. "Pak, kami mau bicara, kami memutuskan untuk resign," ujar salah satunya, Ari. "Kenapa? Ada masalah dengan pekerjaan?" Ari menatap sesama rekannya, lalu berkata pelan, "Kami takut, Pak. Sejak minggu lalu, suasana di sini aneh. Ada yang lihat bayangan hitam di lantai 3. Bau busuk di pantry. Komputer sering nyala sendiri. Kami nggak tahan." Doni mencoba menenangkan mereka, mungkin cuma kebetulan atau masalah teknis. Jangan langsung berpikir aneh-aneh. Tapi di dalam hati, ia tahu, semua ini terlalu konsisten untuk disebut kebetulan. Malam itu, Doni sengaja lembur sendirian. Ia ingin membuktikan bahwa semua ini hanya imajinasi. Gedung mulai sepi, suara AC menjadi satu-satunya yang terdengar. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika ia mendengar bunyi gesekan di luar kantornya. Pelan, seperti sesuatu diseret di atas lantai. Doni berjalan ke arah sumber suara. Langkahnya berhenti di depan ruang arsip. Ketika ia membuka pintu, jantungnya berdegup kencang. Di lantai, tergeletak bungkusan kain hitam diikat dengan tali, basah oleh cairan berbau menyengat. Dari celah kain, terlihat potongan tulang kecil dan helaian rambut. Tangannya gemetar. Hatinya berbisik, ini bukan kebetulan. Ini, buhul. Keesokan paginya, suasana kantor Pailing Nusantara berubah drastis. Biasanya penuh tawa dan obrolan ringan, kini hanya terdengar suara ketikan keyboard yang pelan, sesekali diselingi batuk gugup. Meja-meja kosong mulai terlihat di beberapa sudut, kursi yang dulu terisi kini hanya tinggal monitor yang mati dan setumpuk kertas. Doni berjalan pelan di lorong. Matanya menangkap Lila, sekretarisnya, sedang merapikan dokumen sambil sesekali menoleh ke pintu, seolah khawatir sesuatu akan muncul dari belakang. "Lila, kenapa?" tanya Doni pelan. Lila menarik napas panjang. "Pak,
Semalam saya mimpi ada orang tua berjubah hitam berdiri di tengah kantor. Dia bilang, semua ini akan hancur. Saya terbangun dengan badan dingin semua. Doni tidak menjawab. Dalam hati ia mulai menyadari, ini bukan lagi masalah teknis atau psikologi semata. Ada sesuatu yang disengaja, ada tangan manusia yang bekerja sama dengan kekuatan yang tidak kasat mata. Siang itu, Doni memanggil Reza dari tim IT untuk memeriksa rekaman CCTV. Mereka memutar video dari malam sebelumnya, saat Doni menemukan bungkusan kain hitam di ruang arsip. Di layar, terlihat lorong sepi. Lampu redup. Jam 22.37, bayangan samar melintas, tapi anehnya, tidak ada sosok fisik yang terekam. Hanya siluet gelap yang bergerak seperti asap. Reza menelan ludah. Pak, ini nggak mungkin gangguan kamera. Kalaupun error, nggak akan menghasilkan bayangan bergerak seperti ini. Doni menatap layar lekat-lekat. Potong bagian ini. Simpan di hard disk terpisah. Jangan kasih tahu siapapun. Beberapa hari terakhir, satu nama mulai sering terdengar di bisik-bisik karyawan. Bayu, mantan co-founder yang keluar setahun lalu setelah berselisih soal arah bisnis. Seorang staf lama, Hendra, datang diam-diam ke ruang Doni sore itu. Pak, saya nggak tahu ini penting atau enggak. Tapi 3 minggu lalu, saya lihat Bayu nongkrong di kafe seberang gedung ini. Dia sama seorang laki-laki tua yang bawa tas anyaman. Saya sempat dengar kata-kata. Sudah saya tanam, tinggal tunggu hasilnya. Doni terdiam lama. Nama Bayu memang membawa luka lama, tapi apakah benar dia tega melakukan ini? Malam Jumat, Doni memutuskan untuk mengambil langkah lain. Ia mengundang Ustaz Rahman, seorang peruqyah yang sering membantu membersihkan rumah dan usaha dari gangguan sihir. Saat adzan Isya, sebagian karyawan yang masih bertahan diajak berkumpul di ruang meeting. Lampu ruangan diredupkan, hanya menyisakan cahaya lembut dari lampu meja. Ustaz Rahman membuka dengan membaca surat Al-Fatihah, lalu dilanjutkan ayat-ayat ruqyah, Al-Baqarah 102, Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Naas. Suasana berubah. Sebagian karyawan mulai merasa mual, kepala berdenyut, bahkan ada yang tiba-tiba menangis tanpa sebab. Ketika ayat terakhir dibacakan, terdengar bunyi keras dari arah pantry, seperti sesuatu jatuh dari ketinggian. Doni dan 2 staf berlari ke sana, dan menemukan bungkusan kain hitam lain, kali ini berisi jarum-jarum karatan, serpihan kaca, dan foto dirinya yang dilipat. Ustaz Rahman menatap Doni serius. Ini jelas, sihir buhul. Ada yang ingin menghancurkan usaha ini, bahkan mungkin mengincar nyawa. Kita harus cari sumbernya. Malam itu, Doni pulang dengan dada berat. Ia tahu, permainan ini tidak akan selesai dalam sehari. Tapi ia juga tahu, ia tidak sendirian. Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Di dalam mobil, ia berdoa lirih. Ya Allah, tunjukkanlah siapa yang menzalimi hamba MU ini. Kuatkan langkahku, teguhkan hatiku. Jadikan ujian ini penghapus dosa, bukan penghancur hidupku. Pukul 5.15 pagi. Doni baru saja selesai sholat subuh di rumahnya di kawasan Pejaten. Udara terasa dingin, tapi kali ini ada hawa lain yang menusuk. Saat ia melipat sajadah, matanya menangkap sesuatu di pojok ruang tamu. Seekor ular kecil berwarna hitam pekat melingkar di dekat pintu. Doni kaget. Rumahnya berpagar rapat, tak ada celah untuk binatang liar masuk. Ia mendekat pelan, tapi sebelum sempat ia usir, ular itu bergerak aneh, melesat ke arah tembok dan menghilang, seolah tembok itu tembus pandang. Dada Doni berdegup kencang. Ia sadar, ini bukan hewan biasa. Ini adalah bentuk kiriman, pertanda serangan sudah mulai menembus batas kantor dan masuk ke wilayah pribadinya. Saat tiba di kantor, Doni tertegun melihat hanya setengah dari jumlah karyawan yang hadir. Beberapa meja bahkan sudah kosong total tanpa barang pribadi. Pemiliknya resign mendadak tanpa pamit. Di ruang meeting, Lila menangis sambil memegang tangannya yang membiru. Pak, tadi pagi, waktu saya keluar rumah, tiba-tiba ada batu kecil jatuh dari atap. Panas sekali, padahal masih pagi. Setelah itu tangan saya langsung begini, katanya sambil menunjukkan memar berbentuk lingkaran. Doni mulai merasakan tekanan di kepalanya. Bisnis yang ia bangun dengan keringat dan doa kini berada di ambang runtuh. Tapi di hatinya ia juga merasa, ini adalah medan ujian iman. Siang itu, saat Doni sedang memeriksa laporan keuangan,
Ia tiba-tiba merasakan bau busuk menyengat, seperti daging busuk yang disimpan berminggu-minggu. Bau itu datang dari laci mejanya. Saat dibuka, Doni terpaku. Di dalamnya ada plastik kecil berisi cairan hitam kental dan sehelai kertas dengan tulisan aksara yang tidak ia mengerti. Detik itu juga, kepalanya terasa berat. Pandangan mulai berkunang-kunang. Ia memegang meja agar tidak jatuh. Suara samar seperti bisikan mulai terdengar di telinganya. Berhenti, atau kau akan mati. Doni memejamkan mata, lalu mengucapkan istighfar berulang kali, mengingat ajaran Ustaz Rahman bahwa zikir adalah perisai dari gangguan jin dan sihir. Perlahan, pusingnya mereda, tapi rasa muak dan marah bercampur jadi satu. Malam itu, Doni menemui Ustaz Rahman di masjid kecil dekat kantornya. Mereka duduk di serambi, cahaya lampu neon memantul di lantai keramik putih. "Ustaz, saya sudah tidak bisa tinggal diam. Ini bukan hanya tentang bisnis, ini tentang hidup dan mati," kata Doni dengan suara bergetar. Ustaz Rahman mengangguk. "Berarti kita harus cari sumbernya. Sihir buhul bekerja karena ada media yang ditanam atau disimpan di sekitar target. Selama itu belum dihancurkan, serangan akan terus terjadi." Doni teringat ucapan Hendra tentang Bayu yang terlihat bersama pria tua misterius. "Kalau sumbernya orang yang saya kenal, apa saya harus langsung menuduh?" "Tidak," jawab Ustaz Rahman. "Kita cari bukti yang jelas, dan kita lawan dengan cara yang Allah ridhau, tanpa balas dengan sihir. Ingat, kesabaran di sini adalah pedang yang paling tajam." Ustaz Rahman memberi saran untuk melakukan ruqyah keliling di seluruh ruangan kantor pada malam Jumat berikutnya. Semua karyawan yang bertahan diminta ikut serta, membawa air mineral yang sudah dibacakan ayat-ayat Quran untuk dipercikan ke setiap sudut ruangan. Ketika mereka sampai di gudang belakang yang jarang digunakan, Lila tiba-tiba berteriak. Di pojok, tertutup tumpukan kardus, ada peti kayu kecil berukir simbol aneh. Saat dibuka, mereka menemukan isi yang membuat darah Doni berdesir. Boneka kain berwajah mirip dirinya. Jarum-jarum yang menusuk bagian dada boneka. Dan foto Bayu yang dilipat rapi di bawahnya. Ustaz Rahman menatap Doni. "Inilah sumbernya. Kita harus membakarnya malam ini juga." Namun sebelum mereka sempat keluar gudang, lampu mendadak padam. Udara menjadi dingin membekukan. Dari kegelapan, terdengar suara tawa lirih, panjang, menusuk, seperti berasal dari dasar perut seseorang. Gudang itu gelap gulita. Tawa lirih yang tadi terdengar berubah menjadi raungan serak, seperti dua suara bercampur jadi satu berat, satu melengking. Lila berpegangan erat pada lengan Doni, tangannya dingin seperti es. "Pak, itu suara siapa?" Suaranya bergetar. Ustaz Rahman segera mengambil posisi di tengah ruangan. Ia meraih botol air ruqyah dari sakunya, lalu memercikan ke lantai sambil membaca. "A'dzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." Suara itu mereda sebentar, lalu terdengar dentuman keras seperti sesuatu menghantam dinding dari dalam. Tiba-tiba, suhu ruangan turun drastis. Napas mereka terlihat seperti asap di udara. Kardus-kardus di sudut mulai bergetar, sebagian roboh sendiri. Doni merasakan pundaknya berat, seakan ada tangan besar yang menekan dari belakang. Dalam benaknya muncul gambar wajah hitam legam dengan mata merah menyala. Ia hampir jatuh, tapi suara Ustaz Rahman memotong rasa takutnya. "Baca ayat kursi, Doni. Cepat." Doni mengulang ayat kursi dengan suara terbata, tapi setiap kata yang ia ucapkan membuat beban di pundaknya sedikit demi sedikit berkurang. Lila yang memegang botol air ikut menyiramkan ke arah peti kayu. Cairan itu mengeluarkan bunyi mendesis, seperti minyak panas terkena air. Dengan tekad bulat, Doni mengangkat peti kayu itu. Rasanya berat sekali, padahal ukurannya kecil. Mereka membawanya ke halaman belakang gedung. Ustaz Rahman sudah menyiapkan tong logam, lalu menuangkan minyak tanah. Sebelum dibakar, ia membacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Naas. "Dengan nama Allah, yang maha memiliki segala kekuasaan, kami kembalikan semua ini kepada MU." Begitu api menyala, suara tawa itu kembali terdengar, kali ini lebih nyaring, lalu berubah menjadi jeritan panjang yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Asap hitam pekat membumbung, lalu menghilang seperti tersedot ke langit malam. Anehnya, setelah buhul terbakar habis, udara menjadi hangat kembali. Bau busuk yang selama ini menghantui kantor lenyap seketika.
Beberapa karyawan yang ikut rukyah merasa tubuh mereka ringan dan pusing yang mereka rasakan selama berminggu-minggu hilang. Lila menatap Doni sambil tersenyum lemah. "Pak, saya merasa bebas." Doni hanya mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia tahu ini adalah pertolongan Allah. Namun, Ustaz Rahman memperingatkan, jangan tenang dulu. Selama pelaku belum bertaubat, ia bisa mencoba mengirim lagi. Kita harus melindungi tempat ini dengan zikir, sholat berjamaah, dan sedekah rutin. Keesokan harinya, kabar aneh beredar. Bayu, mantan co-founder itu, dikabarkan jatuh sakit misterius. Badannya kurus dalam hitungan hari, matanya sayu, dan ia sering berteriak di malam hari seperti sedang disiksa. Beberapa saksi mengatakan ia pernah mengigau, kenapa terbakar, kenapa semua habis, sebelum akhirnya pingsan. Doni mendengar kabar itu dengan hati yang campur aduk. Di satu sisi ia merasa keadilan Allah sedang berjalan, di sisi lain hatinya terguncang. Apakah ia harus mendatangi Bayu untuk mengajak bertaubat, atau membiarkan Allah yang menuntaskan? 3 hari setelah pembakaran Buhul, bisnis Pailing Nusantara mulai pulih. Order kembali ramai, karyawan yang bertahan terlihat lebih bersemangat, bahkan beberapa yang sempat resign menghubungi Doni untuk minta kembali bekerja. Namun di tengah kabar baik itu, sebuah pesan WhatsApp masuk ke ponsel Doni. Pengirimnya adalah Hendra, staf lama yang kenal dekat dengan Bayu. "Pak, Bayu parah, Pak. Dia sakit aneh. Dokter nggak nemu penyebabnya. Badannya panas dingin, malam-malam menjerit, matanya melotot kayak ketakutan. Keluarganya minta tolong." Doni menatap layar lama sekali. Ingatan tentang perselisihan mereka, rasa sakit hati, dan dendam lama berkelebat. Namun di balik itu, ia mendengar gema ayat yang pernah diajarkan Ustaz Rahman. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Quran Surat Fusilat 34. Sore itu, Doni datang ke rumah Bayu. Rumah itu pengap, tirai tertutup rapat. Di dalam kamar, Bayu terbaring lemah, tubuhnya dibalut selimut tebal, tapi keringat membasahi wajahnya. Matanya terbuka setengah, memandang Doni dengan tatapan campuran kaget dan takut. "Kenapa? Kamu datang?" Suaranya serak. Doni duduk di kursi dekat ranjang. "Karena aku nggak mau kamu mati dengan cara seperti ini." Bayu memejamkan mata, air mata mengalir di pelipisnya. Aku salah. Aku pikir dengan sihir itu aku bisa jatuhin kamu, tapi malah aku yang hancur." Doni menatapnya lekat. "Kita semua bisa salah. Tapi Allah masih membuka pintu taubat. Kalau kamu mau, kita bisa panggil Ustaz Rahman untuk bantu rukyah." Bayu terisak dan mengangguk. Malam itu, Ustaz Rahman datang membawa air rukyah, minyak zaitun, dan mushaf kecil. Ruangan kamar dipenuhi bacaan ayat-ayat Quran. Ketika surat Al-Baqarah ayat 102 dibacakan, Bayu berteriak keras, tubuhnya bergetar, lalu muntah cairan hitam pekat bercampur bau busuk menusuk. Ustaz Rahman menutup rukyah dengan doa. "Ya Allah, ampuni hamba-Mu ini, bersihkan hatinya, dan jauhkan ia dari langkah-langkah syaitan." Perlahan, napas Bayu teratur kembali. Wajahnya yang pucat mulai berwarna. Ia memandang Doni dengan mata basah. "Terima kasih, kau selamatkan aku, padahal aku ingin menjatuhkanmu." Doni tersenyum tipis. "Kita semua sama-sama hamba Allah, Bayu. Jangan ulangi lagi jalan yang gelap itu." Seminggu kemudian, Bayu memutuskan untuk pindah keluar kota, memulai hidup baru. Doni dan karyawan kini rutin mengadakan sholat berjamaah di kantor setiap duhur, membagikan sedekah tiap Jumat, dan menjaga kebersihan hati dari iri dengki. Di sebuah rapat mingguan, Doni berkata pada seluruh tim, "Kita sudah lihat sendiri betapa mudahnya manusia jatuh kalau tergoda jalan pintas. Jangan pernah cari rezeki lewat pintu yang Allah larang. Karena semua yang dibangun dari kegelapan, pasti akan runtuh oleh cahaya." Cahaya sore masuk lewat jendela kantor, menyinari wajah-wajah karyawan yang kini kembali penuh harapan. Bagi Doni, ini bukan hanya kemenangan bisnis, ini adalah kemenangan iman.